Nah, habis itu saya cek, loh kok buntu. Saya baru ingat kalau di jalan buntu itu ternyata kuburan. Liatin orang tua, Mas. Setiap belokan tuh pasti ada orang tua, semacam kayak kakek-kakek. Itu orang apa? Sosoknya itu sama itu. Enggak. Oh, ganti-ganti ya? Ganti-ganti. Setiap belokan itu ada orang tua. Kalau nggak cowok, cewek, kakek-kakek atau nenek-nenek. Mas, katanya Anda pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Ringgit ya? Iya, benar, Mas. Tolong ceritakan Mas, asik kayak ceritanya Anda ini. Kayak gini, Mas. Kejadiannya tuh kurang lebih tahun 2014. Kalau ke sekarang 2020 berarti 6 tahun. Saya tuh masih kelas 2 SMK ya, kelas 2 SMK soalnya. Untuk tanggalnya dan bulannya saya lupa. Kalau harinya tuh Sabtu. Soalnya saya masih sekolah tuh. Pulang sekolah saya berangkat. Itu pas libur sekolah apa? Enggak. Itu iya hari normal sih. Itu hari Sabtu ya, hari Sabtu saya pulang sekolah berangkat. Saya nyampe kan Gunung Ringgit. Saya ceritakan dulu ya. Iya. Gambarin Gunung Ringgit. Gunung Ringgit itu soalnya kurang familiar di kalangan pendaki. Gunung Ringgit tuh terhimpit antara Gunung Arjuna sama Gunung Welirang. Di tengah-tengah itu namanya Gunung Ringgit. Ketinggiannya itu kurang lebih 1,5 1.500 Iya, mdpl. 1.500 mdpl. Nah, sebenarnya nggak terlalu tinggi sih. Soalnya emang nggak terlalu tinggi. Saya berangkat tuh pos terakhir tuh Desa Tarung Nongko. Saya nyampe situ itu Asar tuh perkiraan jam setengah 4. Nah, saya di situ. Saya berangkat tuh anak 8. Soalnya kan bawa motor, 4 motor, semua boncengan. Anak 8. Habis itu kita berangkat dari rumah saya ke pos perizinan. Soalnya di situ masih belum ada pos perizinan, Mas. Oh, masih belum familiar lah. Iya, belum familiar untuk kalangan lokal. Untuk se-Indonesia lah, tapi kalau di situ orang sudah banyak yang tahu. Di situ saya titip ke warung, akhirnya kita start asar saya start nyampe di Indrokilo. Itu nama apa? Nama posnya? Iya, Indrokilo tuh nama pos di Gunung Ringgit, semacam kayak tempat. Di situ banyak peninggalan zaman Majapahit kalau nggak salah, Mas. Di situ juga banyak orang yang melakukan ritual kayak meditasi. Gitu. Ya, meditasi kayak kurang lebih seperti itu. Nyampe situ saya maghrib. Tapi gini, Mas, soalnya kan namanya di gunung kan ya. Di gunung itu pastinya tuh ada hal-hal yang ya makhluk halus kayak gitu. Saya orang 8 tuh sebelum berangkat ada kesepakatan, saya bilang, misalnya kalian semua melihat apa-apa, misalnya melihat makhluk halus lah, jangan bilang kalau sudah siang atau sudah nyampe turun. Sebelumnya tuh ada kesepakatan kayak gitu. Akhirnya semua oke. Soalnya gini, Mas, Gunung Ringgit tuh gunung yang jarang dilewati orang. Iya, jarang daki. Bahkan orang sekitar sini ya, sekitar lokal Gunung Ringgit itu jarang yang tahu kalau itu Gunung Ringgit. Seakan-akan kayak nempel di Arjuna gitu loh. Padahal itu bisa antara Arjuna, Ringgit, sama Welirang. Kalau dari kawasan Pasuruan Utara, ya Pasuruan Utara itu kelihatan ada 3 gunung. Nah, jadi ada kesempatan kayak gitu. Oke lah, kita berangkat asar, nyampe pos ya bukan pos, tapi sering peristirahatan situ. Indrokilo itu maghrib. Iya, hampir ke Indrokilo maghrib. Akhirnya maghrib situ. Terus kita ngecamp di Indrokilo. Kan rencananya gini, Mas, kita summit ke
ke puncak itu jam 12 rencananya malam. ya 12 malam. Jadi kita ngecamp di Indrogilo itu. Di Indrogilo tuh mas ada 3 gubuk, dua gubuk yang gini, 2 gubuk itu iya Candi Wesi, namanya Candi Wesi, di daerah Candi Wesi itu ada 2 gubuk. Di tengah-tengah ini space buat anak-anak apa ya, bakar-bakar atau apa, nongkrong gitu kayak gini. Saya tuh bawa tenda sebenarnya, tapi ngelihat kayak ada gubuk, sayang kan kalau nggak ditempati gitu, gubuknya kosong. Emang kebetulan sepi. Di Indrogilo tuh emang jarang pendaki gitu mas. Yang ke atas itu cuma orang yang ritual gitu. Iya. Kayak gitu. Akhirnya kita perkiraan jam berapa ya? Pokoknya perjalanan dari start sampai ke Candi Wesi, ya Indrogilo, Candi Wesi. Candi Wesi itu di atas Indrogilo mas, tapi deket sih. Nyampe situ tuh kurang lebih jam 8 malam lah. Jam 8 Dari pos Indrogilo itu. Iya, dari start parkiran. Iya, sampai Indrogilo itu jam 8 malam lah, sampai Candi Wesi itu. Akhirnya kita buka tenda situ. Oh, enggak buka tenda. Soalnya ada gubuk. Ya, akhirnya kita gini, kan orang 8. Ini aja gubuknya itu kita bagi 2. Jadi 4-4. Jadi 4-4. Nah, sebelum tidur tuh, Mas. Sebelum tidur kita tuh masih ngumpul, bikin api. Kita ngobrol lah, ngopi, ngerokok segala macam. Akhirnya sampai jam 10. Saya tarik mundur sedikit ya. Waktu perjalanan, teman saya tuh yang namanya Mas Ur. Itu kayak gimana ya? Dia kayak jalan-jalan kayak orang gelisah gitu, Mas. Kayak orang dia nunduk terus. Kayak merasa ada yang ngawasi gitu. Semacam kayak gitulah. Saya agak curiga sih. Oh, kayaknya ini kayaknya melihat sesuatu. Ya oke lah. Saya sudah juga. Soalnya anaknya juga meskipun kayak agak gelisah, dia nggak ngomong. Kan soalnya ada kesepakatan dari awal. Akhirnya kita sampai kembali lagi di gubuk itu. Kita ngopi, ngobrol bareng. Akhirnya jam 10 saya bilang kan anak, ayo kita tidur dulu. Soalnya kita jam 12 harus naik lagi. Kira-kira kalau sudah Indrogilo itu 40% lah mas, kalau sampai puncak. Oh iya. Akhirnya ya sampai Indrogilo itu kita tidur bagi 4. Satu gubuk itu 4 orang. Kan soalnya ada gubuk. Itu gubuk kembar gitu mas. Gubuk itu kembar, di tengahnya ada space. Ya akhirnya saya tidur yang di sebelah kanan. Saya di bagian kanan, terus teman saya yang 4 tuh sebelah kiri. Oke ya. Nah, 5 menit, kurang lebih 5 menit lah. Saya tidur, tiba-tiba teman saya ngelompat dari gubuk satunya. Oh, dari gubuk satunya? Iya, dari gubuk satunya melompat ke saya. Dia lompatannya udah kayak orang nggak normal gitu loh. Karena emang hawa dingin. Hawa dingin. Dan kebetulan itu cuacanya nggak hujan-hujan mas. Waktu itu kebakaran besar di Ringgit. Tapi saya ke atas sudah kebakaran. Teman saya yang namanya Tom itu lompat tidur di pinggir saya sambil aduh gitu. Loh, kenapa Tom? Kedinginan gitu. Iya, semacam kayak kedinginan, tapi kedinginannya tuh acting gitu loh. Paham nggak? Maksudnya kan kelihatan orang kedinginan tapi acting kedinginan. Iya. Kayak semacam menutupi sesuatu gitu loh. Nah habis itu, loh kenapa Tom ini? Aduh, dingin aku. Tuh, ini pertamanya aku sih, nyangkanya kedinginan, tapi kok agak aneh. Ya udahlah, aku tidur, udahlah. Jangan nongkrong lagi gitu. Enggak usah banyak ngomong, aku mau tidur gitu. Terus dia sampai getaran kakinya tuh sampai, kan gubuk itu kayak semacam apa ya? Alas papan kayu. Papan kayu itu sampai getar, Mas. Ini kedinginan apa? Saya lihat lagi, takutnya takutnya hipo loh. Tapi badannya enggak sih, mukanya enggak, cuma dia kedinginan, tapi semacam kayak acting.
Hipo itu hipotermia, Oh. semacam kayak serangan orang terlalu kedinginan, suhu terlalu dingin akhirnya. Nah, itu ya udahlah, udah tidur. Nah, jam 1 kan kita sebenarnya start jam 12. Nah, sebenarnya kita start jam 12, tapi akhirnya namanya agak ada kemoloran. Akhirnya jam 1 kita bangun, aku bangunin semua anak, ayo udah jam 1 bangun semua, persiapan. Nah, sebenarnya kan gini mas, kalau biasanya ya, kalau kita ngecamp mau ke puncak itu bareng semua ditinggalkan. Kita ke atas cuma bawa peralatan makan. logistik lah. Ya peralatan makan, cuma peralatan makan kayak semacam tenda, terus hal-hal yang nggak berguna itu tinggal di situ kan. Berhubung di situ sepi tempatnya, di situ nggak ada pendaki lagi mas kita. Cuma satu tim ini Iya, aja. cuma satu rombongan. Nah, akhirnya saya ini kalau kita tinggal sini takutnya hilang gitu loh. Ada pendaki yang takutnya gitu loh. Soalnya ya udah wis bawa semua. Akhirnya kita bawa semua. Ya agak berat sih sebenarnya. Nah, kita jalan. Di atas Candi Wesi itu ada namanya gua, lupa ya mas. Itu ada gua di situ tuh. Di situ tuh satu-satunya sumber di Gunung Ringgit itu. Oh cuma itu aja sumbernya ya? Sumber, tapi sumbernya nggak besar mas. Itu cuma kayak resapan dari atas, netes ke situ itu loh. Tapi berbentuk goa. Nah akhirnya gini. Tapi kalau musim hujan ada, tapi kalau waktu itu nggak ada. Nah oke, akhirnya kita jalan sekitar 50 meteran lah. Kalau ke gunung, ke gua dari Candi Wesi itu. Nah, habis itu ya, saya jalan ke situ. Sebelum Candi Wesi itu ada 2 jalan mas, ke puncak sama satu jalan buntu. Nah situ jalan buntu, plakat ya kayak semacam tanda, kan itu ada tanda ke puncak gitu. Nah waktu itu agak miring mas. Yang ke puncaknya? Iya. Yang ke puncaknya. Arah ke puncak itu agak miring. Nah, jadi saya bingung. Saya kan di depan. Iya. Nah, saya di depan jadi ini kok gimana sih kok agak miring itu. Ya udah. Saya stop anak-anak, stop, saya mau cek. Soalnya ada 2 jalan. Waktu saya ngecek ke jalan yang gang pertama, yang belok kanannya. Gang pertama, saya lihat pakai senter, loh, kok buntu. Saya baru ingat, kan saya nggak 1 kali sih ke situ. Cuma kalau ke puncak, cuma waktu itu. 1 kali ini aja. 1 kali ini aja ke puncak. Kalau ke situ tuh nggak udah berkali-kali sih. Nah, habis itu saya cek, loh kok buntu. Saya baru ingat kalau di jalan buntu itu ternyata kuburan. Kuburan. Ada kuburan di gunung. Ada kuburan di Gunung Ringgit. Saya langsung, waduh, kalau di sini ini kuburan gitu. Lah enggak enak pikir, udah merinding segala macem. Ya udah saya balik. Saya kan center itu kuburan tuh. Oh iya ini kuburan. Habis itu langsung bunyi mas. Bunyi kayak bendera berkibar. Rasak. Ya kayak bukan kerasak sih. Kayak bendera berkibar gimana? Itu kain, semacam kayak kain gitu tak? Iya enggak, bunyi pertama. Oh, iya. Pertama saya dengarnya bunyi. Habis itu saya lihat. Ternyata itu mas. Itu semacam kayak lembaran pocong gitu. Apa? Kain kafan. Semacam kayak kain kafan ya, kayak seperti inilah. Tapi nggak berbentuk pocong. Cuma kain aja ya. Kain berkibar turun. Nah turunnya tuh dekat mas, kurang lebih 1 meteran lah ke saya tuh. Kurang lebih 1 meteran. Akhirnya, kok gitu? Saya curiga ini kain beneran apa? Makhluk halus gitu loh. Tapi saya langsung, saya agak namanya bimbang ya. Mau disamperin apa enggak? Ternyata saya udahlah samperin tuh jatuh ke tanah mas ya, seret hilang. Itu ke tanah kuburannya itu? Enggak, kuburannya sebelah sini. Itu jarak 5 meter, 3 meteran lah dari saya itu. Akhirnya saya ke situ, ya hilang. Teman saya ada yang nyusul 1, itu namanya sebentar. Sanjaya, namanya Sanjaya yang nyusul tuh. Sanjaya tuh lebih tua saya lah dari Sanjaya itu.
Dia soalnya manggil Mas. Loh, Mas buntu ya gitu. Oh iya buntu, ayo balik gitu. Saya curiganya Sanjaya tuh ngeliat apa kain kafan tuh ngeliat kayaknya. Saya curiga soalnya Sanjaya tuh diam sambil senyum. Buntu ya gitu. Iya buntu, ayo balik gitu. Iya ayo balik. Ya udah balik. Ternyata kan kita salah jalan kan. Otomatis yang depan tuh pasti bener. Nah akhirnya saya lewat yang depan. Nah di situ tuh gambarannya, itu kan habis kebakaran Mas. Jadi kayak kayu-kayu tuh banyak yang hangus gitu. Tangan udah kotor semua. Dan kebetulan juga bukan musim hujan, musim kemarau kan, jadi debu banyak. Nah, akhirnya kita jalan sampai sebelum puncak. Saya soalnya nggak tahu tempat. Kalau ke atas itu sudah nggak tahu nama tempat situ, sudah nggak tahu. Saya tahu itu terakhir sampai Drogilo itu. Sama di gua itu ya? Iya sama gua tetes gua apa gitu loh. Akhirnya nyampe sebelum puncak, truknya tuh berat Mas. Itu jalan tuh udah kayak tentara kita jalan tuh, sambil hangus-hangus kayu semua. Nyampe sebelum puncak itu jam 4 subuh. Sebelum puncak loh. Itu dari start Hidrokilo jam 12 malam. Jam 1 malam. Jam 1 malam sampai jam 4. Kurang lebih saya berjalan tuh 3 jaman. 3 jaman. Nah, nyampe situ udah trek terakhir itu. Trek terakhir mau ke puncak tuh anak-anak udah semua sakit semua capek. Soalnya treknya bukan main. Kan biasanya kalau di gunung tuh Mas ya, kalau mau ngelewatin bukit itu diputer kan. Diputer kanan kiri agar nggak terlalu naik. Iya. Kalau situ nggak langsung selak. Jadi semacam kayak kita naikin tangga, tapi tangganya tuh bukit. Semacam tebing gitu ya? Iya, semacam kayak gitu. Jadi jalannya tuh agak-agak semi merangkak lah. Nah, nyampe situ ya. Akhirnya break semua. Terus Eko, teman saya yang namanya Eko tuh, itu yang paling tua. Jadi gini, Eko ngomong gini, aku nggak lanjut, udah nggak kuat tahu. Ini udah, soalnya jalannya ke atas tuh, waduh ekstrim lah Mas. Aku nggak lanjut gitu. Eko kan bawa teman 2, lupa saya namanya. Habis itu oke lah, nggak lanjut. Tapi saya kan namanya agak apa ya, pengen tahu gitu loh, kepo kan tempatnya tuh. Kepo, kayak penasaran total lah, kayak apa sih tempatnya, puncaknya itu. Soalnya saya nggak pernah ke puncak situ. Akhirnya saya mutusin 4 anak yang berangkat ke atas. Yang 4 anak lainnya itu stay di ya peristirahatan tuh sebelum puncak. Oh, sudah nggak kuat kan? Iya, udah nggak kuat. Jadi yang memutuskan saya ya, yang ke puncak itu berarti yang lanjut saya, terus Sanjaya, Sain sama Maul. 4 ya? 4 anak. Itu semua kalau umurannya sedatar semua, sama lah. Seumuran. Nah, habis itu kita lanjut ke atas. Nah, jalannya tuh kayak gini Mas. Saya kasih gambaran. Jadi kita nggak bisa jalan seperti orang normal, nggak bisa. Harus merangkak, kiri tebing. Ekstrim Mas ya. Kiri tebing, kanan jurang. Kurang lebih jurang tuh 100 meteran lah. Soalnya di situ jurang tertinggi di Ringgit itu. Jurang terdalam. Itu dalam sekali. Jadi agak merangkak. Nah, sebelum saya berangkat, Eko tuh ngomong gini. Eko kan selaku sebagai yang paling tua kan, otomatis tanggung jawabnya lebih besar kan ya. Ngomong gini, jangan lama-lama lu di puncak. Aku tunggu sini. Jangan lama-lama lu. Soalnya ini sama-sama kayak nggak tahu kan, kayak apa medannya. Ya wis, oke. Awas lu jangan lama-lama. Ya oke. Soalnya kan saya masih labil lah gitu. Udah pokoknya senang. Berangkat. Itu tas taruh semua di situ semua Mas. Kita taruh situ semua. Kita cuma bawa banner komunitas. Udah kita jalan ngerangkak terus ke atas. Udah ekstrim nih. Jalan kita ngerangkak. Akhirnya sampai puncak. Saya kasih gambarannya ya. Puncak itu gini, seret nyampe puncak. Nah, ujung puncaknya itu semacam kayak kawah. Jadi agak turun.
Oh. Puncaknya tuh turun gini. Di situ subhanallah sekali mas. Di situ tuh padang savana serius. Keren banget. Sumpah keren banget. 4 anak itu terbuka. Wih, keren ya. Gila sih. Jadi gini ya, ke atas turun padang savana, di belakangnya backgroundnya puncak Gunung Arjuna. Soalnya kan deket ya memang. Jadi wih, itu gambarannya bagus pokoknya, serius bagus. Nah, 4 anak terbuka, namanya anak-anak kan, masih usia SMK kan ya. Teriak-teriak, ayo foto gitu. Soalnya kan di situ tuh nggak pernah ada kebakaran mas, jadi semua tuh masih utuh gitu loh. Kayak rumput-rumput masih hijau, terus pohon-pohon masih besar. Situ udahlah, kita foto-foto. Udah foto tuh namanya masih anak-anak kan ya, foto tuh segala macem lah. Pakai silat-silatan buat dulu. Bukti lah ya. Iya, buat bukti silat-silatan, terus copot baju, silatan, pura-pura tarung gitu. Nyampe situ akhirnya kita sampai lupa waktu. Kan perkiraan estimasinya ya setengah 15 menit lah di puncak itu. Kan soalnya teman-teman nunggu di bawah. Ternyata saya tuh di puncak tuh 1 jaman. Soalnya kan lupa waktu, terlalu euforia lah gitu loh. Terlalu euforia, udah foto-foto segala macam. Akhirnya Eko tuh gini loh. Eko kan bingung kan, kok nggak turun-turun anak-anak ini? Kemana Eko nggak turun-turun? Jadi Eko inisiatif sama Tommy yang tadinya melompat, tadinya melompat di waktu tidur itu. Inisiatif, ini anak-anak mana? Saya ini informasi dari Eko ya. Khawatir lah ya. Iya, dari Eko, dari Tommy juga informasi. Gak tahu mas, ayo coba cari aja. Kalau cari ini kayaknya medannya kayak gini gitu. Eko tuh agak ragu sebenarnya. Akhirnya saking lamanya, saya udah 1 jam lebih sih, kurang lebih seperti itu. Mau 2 jaman lah di puncak. Akhirnya Eko sambil emosi. Soalnya kan saya nggak nempatin waktu kan. Eko sambil emosi, akhirnya Eko itu naik sama Tommy. Maksain naik Sambil teriak-teriak. Put. Karena panggilan saya Put kan. Akhirnya sambil teriak-teriak, Put lah. Ternyata katanya suara saya tuh ada di depan mukanya. Kan jalannya agak gini kan. Agak naik kan, agak semi-semi merangkak. Bukan semi-semi merangkak, kalau itu udah merangkak kayak panjat tebing lah, kayak climbing gitu. Kok suaranya ada di atas katanya. Suaraku tuh kayak jawab gitu mas. Apa? Ini serius. Kata Tommy, kok ada di atas kayaknya. Berarti deket gitu. Tapi Tommy mikir lagi, deket apanya sih? Orang masih jauh kok. Masih jauh ke puncaknya ya? Masih jauh mas ke puncak, itu kurang lebih 1 jam lah. Sedangkan Anda pas kejadian itu ada di puncak. Di puncak, saya lagi foto-foto. Katanya apa gitu. Katanya suara saya. Nah akhirnya Eko tuh gini, kok ada suara gitu. Waduh, ini kayaknya deket. Tapi Tommy tuh yang masih logis gitu loh. Soalnya Eko udah terbawa emosi. Seakan-akan kayak saya tuh ngerjain Eko gitu loh. Ada suaranya tapi kok nggak ada anaknya gitu loh. Akhirnya udah mas, itu bukan mas, bukan itu loh, puncak tuh masih jauh kalau dari sini. Kamu dengar kan? Iya dengar, tapi bukan itu. Akhirnya jalan lagi, katanya jalan lagi. Habis itu kan saya 4 orang tadi. Yang 3 orang itu, Sain, Maul sama Sanjaya itu muncul di seberang jurang. Itu yang kelihatan yang siapa? Yang 3. Oh 3. Cuma saya nggak ada. Kan soalnya tujuannya Eko tuh, yang tujuan utamanya nyari saya kan pastinya. Iya. Nah akhirnya, sekarang kan jurang mas. Jurang tuh, itu ratusan meter. Di seberang situ ada 3 anak katanya. Ya yang teman saya itu tadi. Katanya Eko, weh gitu. Nyapa kayak Eko, itu anak-anak itu sini.
yang 3 anak tuh, sini gitu. Habis itu Sain kan, yang muncul katanya itu Sain, muncul dari pohon mas, misalnya gini ya, itu muncul dari pohon gini, dari belakang pohon. Iya, weh sini gitu. Eko langsung nanya, weh mana Mahfud gitu, sini gitu, mana Mahfud, udah sini gitu. Eko makin emosi kan, weh mana aku Mahfud, sini gitu. Dia manggil gitu mas, katanya keluar. Habis itu sembunyi lagi, bukan hilang, sembunyi di pohon. Habis itu keluar lagi gitu loh. Habis itu Eko udah emosinya makin tinggi. Eko mau turun ke jurang itu. Ayo kita turun. Anak itu langsung, Tommy itu kan yang paling, kan dia nggak emosi, kadang nggak emosi. Masih sadar. Iya, jadi logikanya agak main lah. Jadi langsung dia dipegang, mas jangan, nggak mungkin Mahfud sama teman-temannya ngelewatin ratusan meter jurang, nggak mungkin. Eko udah enggak itu anak-anak itu jelas, iya paham aku juga ngeliat itu anak-anak, dia sini gitu, tapi nggak mungkin puncaknya sana, anak-anak ke sana, nggak mungkin, bukan itu. Ayo Eko masih agak emosi, enggak itu udah jangan biarin. Akhirnya nggak digubris, makhluk itu nggak digubris. Anak-anak yang nyerupain anak-anak itu nggak respon lah ya. Iya, soalnya Tommy udah tahu ini bukan anak-anak, soalnya nggak mungkin anak-anak itu melewati jurang ratusan meter itu. Akhirnya lanjut, Eko sambil emosi, itu tuh udah yang nenangin tuh Tommy. Udah lanjut sampai puncak. Akhirnya sampai puncak, saya di bawah ambil foto-foto sambil langsung Eko, weh, udah wajahnya udah emosi, udah ekspresinya. Aku, ayo turun gitu. Nah ya udahlah, saya udah udah lama foto-foto jalan. Eko tuh langsung gini, suara kamu tadi nyaut ya gitu. Langsung gitu kan ya. Nyaut apa gitu? Orang tua kok buat mainan gitu. Loh, apa sih mas gitu? Kamu tuh nyaut gitu. Loh, apa? Bingung kan saya. Apa sih? Aku gak denger kok gitu. Habis itu saya tuh teriak-teriak dari bawah tadi. Terus kamu ngapain di jurang sana? Loh, jurang apa sih gitu? Saya udah agak bingung, saya ngeblank itu. Kamu ngapain? Kamu tadi di jurang? Di jurang ngapain sih gitu? Nah, akhirnya saya tenangin ya kok. Tenang gini, ada apa? Terus saya kok cerita ya, kayak cerita tadi tuh. Kamu, suaraku katanya nyaut. Terus anak-anak di sisi jurang. Udah, aku sumpah demi Allah, saya dari tadi di sini. Udah demi Allah, demi apapun gitu. Saya tadi di sini. Kok masa sih? Iya gitu. Tommy dong lihat. Iya, meskipun Tommy lihat, saya punya saksi 3 malah gitu. Saya punya saksi 3. Habis itu saya nyoba tenangin lah, udah lah, ayo turun. Akhirnya turun, nyampe di tadi anak-anak tuh, kita turun ke bawah. Ternyata waktu nyampe parkirannya, udah turun ya, udah turun sampai turun nggak ada kejadian apa udah mas. Kita turun flat, turun sampai parkiran, situ baru cerita dari Mas Ud yang baru mau berangkat jalan itu. Mas Ud ngomong gini, aku tadi waktu kemarin ngomongnya kan kemarin, soalnya kan udah 2 hari. Iya. Saya kemarin tuh mas ngomong ke saya sebenarnya diliatin orang tua mas. Setiap belokan tuh pasti ada orang tua, semacam kayak kakek. Itu orang apa? Sosoknya itu sama itu ya? Enggak. Oh ganti-ganti. Setiap belokan itu ada orang tua. Kalau nggak cowok, cewek, kakek-kakek atau nenek-nenek. Iya kan, makanya kamu kemarin agak aneh gitu. Habis itu, iya mas, sumpah aku ngeliat mas. Soalnya kan udah ada perjanjian awal, kalau ngeliat apa-apa jangan ngomong. Habis itu, saya tiap belokan tuh ada orang tua. Kalau nggak kakek-kakek, nenek-nenek. Saya tanya, posisinya tuh gimana? Ya kayak biasa, dia pegang tongkat, ikut jalan enggak? Dia cuma
berdiri sambil ngeliatin kita jalan. Kan dari kalau Kendrogilo tuh banyak belokan mas. Setiap belokan tuh rata-rata banyak gitu loh, ada gitu loh. Pasti ada. Pasti ada, kalau nggak kakek-kakek nenek. Nah, ya udahlah kita. Habis itu Tommy juga cerita. Kamu tahu nggak yang aku kedinginan tadi malam tuh? Iya kamu kedinginan tapi agak aneh gitu aku. Itu waktu udah ngumpul di warung di tempat parkiran tuh kan makan situ makan. Akhirnya saya gini loh sebenarnya. Waktu kita tidur kan udah tidur senyap semua kan. Api kan masih belum dimatiin. Api masih belum dimatiin. Terus Tommy tuh waktu tidur di gubuk pertama itu, di gubuk yang sebelah kiri, itu dengar katanya rame. Di luar tuh, di tempat api unggun tuh, loh kok rame? Mahfud nih katanya mau tidur, katanya habis ini mau ke puncak, tapi kok rame? Ini gimana sih gitu? Akhirnya Tommy kan ngeliat, keluar. Sebenarnya Tommy tuh mau ngomong, weh katanya mau ke puncak, kok masih nongkrong gitu loh? Katanya tuh rame, sih kayak anak tertawa-tawa gitu mas ngumpul aja. Tommy tuh agak emosi mau keluar, mau ngingetin kita. Katanya rencananya gitu loh, mau ngingetin kita. Waktu keluar dari gubuk itu lah, ternyata di situ nggak ada orang, sepi, cuma api, tinggal api itu. Akhirnya Tommy itu lompat ke saya waktu mau tidur itu, pindah gubuk lah ya. Pindah gubuk itu. Pindah gubuk sambil gemeter, katanya kedinginan ngomongnya ke saya. Padahal itu ngedenger orang rame, anak-anak rame. Bikin kerama lagi. Iya, anak nongkrong itu. Ternyata di situ nggak ada orang. Udah cerita semua itu waktu itu. Udah. Ya, kurang lebih seperti itu mas. Soalnya gini ya, saya pengalaman melihat langsung cuma satu kali sih. Ya di Gunung Ringgit itu. Kalau saya kan sering sih naik gunung. Terus kalau kedengaran suara aneh atau apa itu sering. Tapi itulah pengalaman saya sih. Yang intinya gini loh. Kita tuh semacam kayak mau digoda sekaligus semacam kayak mau disesatkan gitu loh. Kayak yang tadi di Tommy, di yang Eko yang di seberang jurang. Ya, di seberang jurang ada makhluk yang nyerupai teman saya itu. Kayak itu. Itulah mas. Pokoknya Ringgit tuh emang nggak ada pendaki sama sekali waktu itu. Kalau itu mas, kalau dari sisi view-nya itu sendiri gimana? Bagus. Kalau Ringgit tuh bagus mas. Dan di situ sampah nggak terlalu berserakan. Soalnya kan jarang mendaki. Iya. Sampah, bagus semua situ. Sampah situ bagus. Terus ya masih asri gitu masih. Iya, masih bagus lah. Masih belum banyak pendaki yang ke sana kan? Iya, nggak ada pendaki. Tapi kalau saran ke sana mas ya, kalau mau naik ke sana, saran air diperbanyak. Soalnya saya waktu turun tuh agak sedikit dehidrasi sih. Soalnya kehabisan stok air. Dari parkiran tuh usahakan ya kayak semacam kita naik gunung yang nggak ada sumbernya lah. Satu orang minimal bawa 3 botol aqua besar tuh. Itu katanya kan namanya pos Indrogilo ya. Di pos Indrogilo itu cuma gubuk aja apa ada kayak semacam peninggalan sejarah gitu? Gini, kalau di Indrogilo tuh kurang lebih kayak yang di Arjuna. Kalau tahu Arjuna lah, Arjuna itu tuh banyak petilasan. Terus di situ juga banyak gubuk buat orang bermalam yang orang melakukan ritual itu. Jadi di situ tuh ada semacam patung. Iya, patung gitu ya? Terus nama-namanya lupa sih saya mas, soalnya 6 tahun yang lalu sih. Lupa semua. Ada siapa nyai siapa gitu loh. Terus itu jadi petilasan, ada gubuknya, kayak gitu loh. Berarti di gunung situ mistisnya masih kental ya? Kental, kalau Ringgit tuh kental. Dan terus kebanyakan juga teman-teman yang pernah ke situ dalam keadaan sepi juga sih. Ngalami hal yang sama. Katanya juga kayak gitu. Tapi gangguannya beda sih, nggak kayak gitu. Tak cuma suara nangis katanya, suara apa gitu loh.
Bahkan ada yang suara gamelan juga. Gamelan gitu ya? Gamelan. Kalau mitosnya sih kata-katanya tuh ngunduh mantu atau gimana sih. Kalau ini mas, dari segi pemandangan tadi ya kan ya. Iya. Kalau dari segi flora dan faunanya kan. Oh, masih lihat. Ringgit itu masih ada harimaunya. Masih ada. Ringgit itu masih ada harimau. Soalnya ada pernah kesaksian mas ya. Orang situ naik cari rumput ya. Orang sekitaran desa situ cari rumput. Itu kelihatan kumbang. Macan yang yang naik ke pohon itu kan ya. Pohon. Dia yang saya dengar informasi dari masyarakat sih. Kan ngomong hati-hati loh kalau di situ, jangan bakar daging, jangan bakar-bakaran daging. Kan saya udah diwanti-wanti dari parkiran. Katanya orang yang nyari rumput itu langsung naik ke pohon. Padahal kumbang itu kan naiknya ke pohon gitu loh. Untungnya dia cuma lewat. Orangnya itu langsung naik ke pohon. Dan kumbangnya itu sama anak-anaknya katanya, sama anak-anaknya. Berarti betina itu. Sama anak-anaknya tuh ngikut. Dia langsung naik ke pohon. Untungnya kumbang tuh nggak ngelihat. Kalau kelihatan udah ya nggak tahu lah. Dan penampakan kumbang di Ringgit itu pernah ke-expose di YouTube. Kalau nggak salah tuh masuk TV kok mas. Kalau nggak salah. Yang kumbang itu. Terus kalau kayak mas? Rusa itu banyak kok. Rusa masih banyak. Saya dengar suara-suara rusa itu. Tapi nggak berani nampakkan diri kan. Situ pokoknya masih lengkap lah kayak. Bukan lengkap sih, masih bagus daripada lainnya. Kalau ini mas, sarannya untuk pendaki-pendaki pemula yang mau ke Ringgit itu gimana mas? Kalau saran sih ya, untuk pemula sama-sama pemula sih. Kalau mau naik gunung tuh persiapan bekal terutama. Bekal sama mental. Kalau hal mistis itu nggak usah ditanggapi terlalu over. Soalnya gini mas ya, hal mistis itu kalau saya pribadi ya, di semua tuh ada mas. Di tempat ya kayak di sini itu ada. Apalagi gunung ya rimbun gitu ya. Terus apalagi di gunung kayak gitu. Tapi gini ya, intinya kita naik gunung itu wisata dan nggak mau mencampuri urusan gitulah. Intinya kalau mau ke tempat gitu adalah kalau istilah orang Jawa tuh metamit anak putune ngampung liwat atau apa kayak gitulah. Intinya kita permisi lah dalam hati atau ucapan. Soalnya kita nggak tahu kan, kecuali orang indigo kan ya. Intinya gitulah mas. Jangan takut naik gunung. Gunung tuh mistis, pasti mistis. Semua kejadian mistis. Tapi kalau kita berpikiran positif dan sopan lah, nggak ada apa-apa. Kalau gangguan itu saya ngalami kan yang di ring gitu. Tapi alhamdulillah nggak sampai fatal gitu, nggak sampai nggak sampai hilang atau apalah. Alhamdulillah. Waduh, serem mas ya. Sangat serem sekali sih. Serem, mistis, indah, liar dan indah. Dari satu ya. Kalau ini mas kan sekarang kan lebih kalau pendaki itu kan kebanyakan ya itu kayak banyak yang buang sampah sembarangan. Ngakunya kan dia pendaki atau pencinta alam. Itu pendapatnya masnya gimana sih ya kalau masalah itu? Ya banyak sih komunitas yang ngaku pencinta alam tapi buktinya ya nggak mencerminkan pencinta alam sama sekali gitu. Ya kalau itu sih kesadaran bersama lah. Tapi gini ya, meskipun kita buang sampah pada tempatnya di gunung, kita bersih di gunung, kita sampah bawa turun kembali. Tapi kebanyakan kalau sudah di desa atau di kota itu tetap buangnya sembarangan. Sama aja. Sebenarnya pencinta alam tuh bukan cuma di gunung. Tertibnya tuh bukan cuma di gunung, tapi di alam. Alam tuh bukan cuma gunung ya. Di semua aspek kehidupan lah. Mas, bagus sekali ceritanya. Terima kasih mas ya atas pengalaman pribadi Anda yang mistis, seram, sekaligus indah. Indahnya tuh jangan sampai dibuang. Dan juga liar.
Oke Mas, terima kasih atas pengalamannya Oke, terima kasih. di channel saya ini. Oke, terima kasih.